Halo, selamat datang kembali di Skill Bekerja. Pada video kali ini, kita akan belajar sedikit mengenai struktur penulisan laporan tugas akhir. Laporan tugas akhir merupakan salah satu jenis dari karya tulis ilmiah, sehingga dalam menyusunnya pun kita harus menaati kaidah yang berlaku. Pada umumnya, laporan tugas akhir itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, yang berisi mengenai informasi-informasi yang harus pembaca tahu atau harus diketahui pembaca sebelum menuju pada bagian isi laporan tugas akhir. Nah, pada bagian awal umumnya terdiri dari bagian paper atau sampul, kemudian halaman judul, kemudian lembar pengesahan, seperti yang telah kita buat kemarin. Kemudian ada juga abstrak berbahasa Indonesia yang merupakan ringkasan dari isi laporan tugas akhir. Umumnya harus memuat latar belakang dan tujuan penelitian serta uraian singkat dari hasil yang diperoleh dari penelitian. Kemudian untuk beberapa kampus disyaratkan adanya abstrak berbahasa Inggris. Setelah itu, terdapat kata pengantar, atau biasa juga disebut dengan prakata, yang berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan tugas akhir. Setelah itu, terdapat daftar isi, yang berisi setiap halaman di laporan tugas akhir. Kemudian ada daftar tabel dan daftar gambar yang berisikan tentang daftar-daftar halaman dari setiap tabel dan gambar pada laporan tugas akhir. Kemudian ada daftar simbol, umumnya pada karya tulis pada laporan tugas akhir di bidang eksakta, yaitu mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam isi laporan yang harus pembaca paham sebelum membaca isi dari laporan ini. Kemudian ada juga daftar singkatan yang berisi tentang penjelasan dari singkatan yang digunakan, atau lebih luas terdapat nomenklatur, yaitu selain singkatan terdapat daftar istilah-istilah yang pembaca harus tahu. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ada bagian awal, bagian inti, atau merupakan isi dari laporan. Nah, umumnya harus termuat 5 bab. Yang pertama, bab pertama itu berisikan tentang pendahuluan, yang menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, termasuk latar belakang, kemudian tujuannya bagaimana, masalahnya apa saja. Kemudian ada juga bab 2, itu yang berisi landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian. Kemudian bab 3 berisikan metode. Kemudian bab 4 terdapat hasil pengujian. Umumnya ditampilkan dengan menggunakan tabel maupun dengan grafik sehingga dapat dilakukan analisis. Kemudian bab 5 merupakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan juga saran baik bagi pembaca maupun penulis. Tapi umumnya saran itu digunakan untuk pembaca agar
memenuhi target di penelitian yang ingin mereka lakukan, atau untuk mengembangkan penelitian ini di kemudian hari. Nah, kemudian bagian terakhir itu berisikan daftar pustaka yang digunakan pada laporan tugas akhir. Kemudian juga lampiran-lampiran yang berisikan informasi atau data-data yang tidak dapat dimuat di dalam isi dari laporan. Nah, dari semua hal ini, kita kemarin telah membuat bagian cover sampai lembar pengesahan. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan setiap bagian ini menjadi judul halaman di dalam laporan tugas akhir kita. Caranya adalah, yang pertama, di setiap judul kita akan membuatnya menjadi heading 1. Cukup letakkan kursor di depan atau di belakang. Nah, kemudian kita klik heading pada menu home. Nah, kemudian kita letakkan kursor di kalimat atau di judul selanjutnya, kemudian kita enter dan kita insert, kita pilih menu insert, kemudian kita pilih page break. Nah, ini akan membuat dia membuat halaman baru seperti ini. Nah, kemudian kita ulangi cara yang sama, kita klik menu home, kemudian kita ubah menjadi heading 1, kemudian kita pindah ke kata selanjutnya, kita enter, kita insert, dan kita page break. Nah, dan teman-teman sudah paham, video kali ini sampai sini saja. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.